Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ngabis Hijrah. Padang Mahsyar adalah dataran yang sangat luas, tempat berkumpulnya para makhluk yang pertama hingga makhluk yang terakhir yang hidup. Dataran Mahsyar dan ada di alam akhirat. Dan dikatakan berpasir, tidak terlihat tinggi maupun tidak terlihat rendah. Di Mahsyar inilah semua makhluk Allah yang berada di 7 lapisan langit dan bumi, termasuk malaikat, jin, dan manusia, serta binatang berkumpul dan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di Mahsyar, diiringi dengan 2 malaikat, yang satu sebagai pengiringnya, dan yang lainnya sebagai saksi atas segala perbuatannya yang dilakukan di dunia. Pada hari itu, setiap manusia disibukkan dengan urusannya masing-masing, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Abasa ayat 37. Yang artinya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Sahabat Ngabis Hijrah, dari ayat tersebut maka jelaslah bahwa pada hari itu semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka akan lupa terhadap saudara, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ketahuilah pada waktu itu hanya ada satu orang yang paling sibuk di akhirat. Siapakah dia? Simak terus video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Sebelum lanjut, aku doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu, memberikan kesehatan padamu, memudahkan setiap urusanmu, dan semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe, semoga diberikan kelancaran dalam rezekinya. Setidaknya sobat Ngabis Hijrah, cobalah tuliskan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah dapat menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Sahabat Ngabis Hijrah, lalu sibuk untuk apakah ia pada waktu itu? Iya, dia sangat sibuk untuk menyelamatkan umatnya. Dan siapakah dia? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Pada hari itu, semua suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, orang tua pun lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Pada hari itu, semua orang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Semua orang, baik Nabi Adam, Nabi Nuh, semua nabi dan semua manusia pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi, subhanallah, Rasulullah SAW satu-satunya orang yang pada hari itu sangat sibuk kesana kemari. Sibuknya luar biasa. Ketika sedang di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari, mana umatku, mana umatku. Dikumpulkanlah semua umatnya pada hari itu. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dalam sujud yang sangat lama, hingga Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah maka aku akan beri." Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan. Wahai Muhammad, mintalah. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku. Mereka kehausan ya Allah, kasihan mereka kepanasan di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu." Pada saat itu, beliau memanggil umatnya untuk memberikan minum kepada mereka satu persatu. Wahai umatku, wahai umatku. Sahabat Ngabis Hijrah, betapa luar biasa kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasulullah SAW padahal sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Surganya, surga Firdaus. Sudah ditunjukkan kepada nikmatnya surga Firdaus. Tapi beliau tak rela. Beliau ingin umatnya ikut bersamanya, merasakan nikmatnya surga tersebut. Ditempatkan ke hadapan beliau ini, Firdaus ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad tidak tersenyum sedikit pun. Dia berkata lagi, "Umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus umatku." Di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar. Nabi langsung keluar dari surga mencari umatnya. Ia memberi minum satu persatu, "Wahai umatku, wahai umatku." Betapa bahagianya beliau ketika beliau bertemu umatnya. Lalu beliau memberi minum kepada umatnya. Sekali tegukan minuman itu, kita tak selamanya. Saat seorang ibu, ayah, kekasih meninggalkan kita, Nabi Muhammad SAW sibuk mencari kita. Gimana Fulan? Di mana Fulan?
Setelah memberi minum, Rasulullah SAW pun sujud kembali. Sujudnya lama sekali sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Lalu Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, akan kuberikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Lalu Allah berkata, maka tunggulah di ujung sirat. Nabi Muhammad menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma salim, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Maka yang amalnya banyak ia akan berhasil melewati sirat. Ada juga yang lalu jatuh ke dalam neraka. Ketika beliau tahu umatnya masih banyak di dalam neraka, langsung ia sujud kembali di hadapan Allah, sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad bangkitlah, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman, walau sekecil biji kurma. Akhirnya Allah berkata, selamatkanlah mereka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka dan menyelamatkan mereka. Ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka pun rusak. Rusaknya begitu parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka dan mempersilahkan masuk ke dalam syurga. Setelah selesai, Nabi kembali ke hadapan Allah di bawah arsy. Nabi bersujud kembali yang lama dalam sujud lama itu. Kemudian Nabi menangis. Ya Allah, Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Maka keluarlah lagi sekian ribu, sekian juta dari umat Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad kembali lagi ke arsy-Nya. Ya Allah, ya Muhammad bangkit, apa yang engkau inginkan? Keluarkanlah umatku dari dalam api neraka yang di dalam hatinya masih ada iman sekecil biji zarah. Lalu Allah berkata, aku izinkan. Lari lagi Rasulullah SAW ke neraka, menyelamatkan umatnya kembali. Dan kembali bersujud lagi. Ya Allah, kata Allah, ya Muhammad, apalagi ya Muhammad, bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayangmu yang kau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal, kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari lagi ke neraka, menyelamatkan kita. Dengan seizin Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, terkadang aku termenung. Masih pantaskah aku merindukanmu? Masih pantaskah aku mengharapkan syafaatmu? Masih pantaskah aku duduk terpaku mengucapkan salawat ketika namamu disebut? Begitu banyak kesalahan yang telah ku perbuat. Di tengah rangkaian kelalaian yang pernah kuukir, di tengah kemaksiatan-kemaksiatan yang senantiasa menambah panjang deretan dosa-dosa. Ya Rasulullah, perkenankanlah aku mencintaimu semampuku dengan segala kelemahan dan kekuranganku, dengan segala kealpaan dan kelalaianku. Ya Rasulullah, perkenankanlah aku menjadi umatmu yang mendapatkan syafaatmu di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kata-kata terakhir adalah kata-kata dan renungan dari seorang. Semoga Allah melindunginya dan semoga Allah melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.